Dalam satu riwayat Rasulullah pernah menasihati Abi Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, haddidis safinata, senantiasalah engkau memperbaharui kapal, karena fa innal bahra amiqun, sesungguhnya laut itu sangat dalam. Yang kedua, ya Abu Dzar, khudid zada kamilan, ambillah bekalmu yang cukup. Fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan kita itu masih sangat jauh. Yang ketiga kata Rasulullah, khafifil hamlah, ringankanlah beban bawaanmu. Fa innal aqabata ka'udud, karena sesungguhnya lereng-lereng gunung itu sangat sulit dilalui oleh kapal. Yang terakhir kata Rasulullah, akhlisil amalah, ikhlaskan olehmu wahai Abi Dzar akan amalan. Fa innan naqida basirun, karena sesungguhnya Allah Maha yang meneliti, itu sungguh Maha melihat. Apa maksudnya? Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menguraikan satu persatu. Yang pertama, kata Rasulullah dengan bahasa kiasan, ya Abu Dzar, haddidis safinah, senantiasa perbaharuilah kapalmu. Maksudnya kata beliau, wahai Abu Dzar, senantiasalah engkau memperbaiki setiap amal kebajikan. Itu nasihat kepada Abi Dzar. Pada hakikatnya Rasulullah menasihati semua kita umatnya. Dalam setiap saat marilah kita perbaiki amal kebajikan kita, khususnya niat. Cobalah dalam melakukan amal kebajikan itu, niat itu semata-mata kepada Allah, untuk mencari ridha Allah. Dalam kitab Ta'alimut Ta'alim disebutkan berapa banyak amal perbuatan secara kasat mata nampaknya seolah-olah amal dunia, tetapi dengan baik niat jadilah dia terhitung menjadi amal akhirat. Berapa banyak amal perbuatan yang nampaknya seperti amal akhirat, tapi karena buruk niat maka jadilah dia itu menjadi amal dunia. Yang pertama, perbaikilah niat kita dalam beramal. Yang kedua, memperbaiki kualitas, khusyuk kita dalam sholat. Bagaimana caranya? Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya sholat kita itu khusyuk? Lalu Rasulullah menjawab secara singkat, idza qumta fi shalah, ketika engkau bangun berencana untuk melaksanakan salat, shalli salatan muwaddi', maka salat olehmu seolah-olah itu salat perpisahan terakhir bagimu. Ketika engkau bangun ingin melaksanakan salat, bayanglah mungkin saja itu salat terakhir bagimu. Setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Tak kala engkau melakukan puasa, ingatlah mungkin itu puasa hari terakhir bagimu. Ketika engkau bersedekah, maka ingatlah mungkin itu sedekah kesempatan terakhir bagimu. Artinya apa? Tak kala engkau melaksanakan amal kebajikan, ingatlah bisa saja amal kebajikan itu adalah kesempatan terakhir. Setelahnya engkau meninggal dunia. Yang kedua kata Rasulullah, agar engkau terjaga dan terpelihara di dunia sehingga engkau tidak memiliki musuh, kata Rasulullah, la yatakallam bikalamin, jangan sekali-kali engkau berbicara dengan suatu pembicaraan ta'tadiru ghadan, yang menyebabkan engkau menyesal di esok hari. Jangan sekali engkau ucapkan suatu kalimat yang menyebabkan engkau itu menyesal kemudian. Dengan sebab kalimat yang demikian, dengan sebab pembicaraan yang demikian, engkau harus meralat pada waktu yang lainnya. Sibuk hanya dengan meralat-ralat bahasa yang telah lalu. Ataupun engkau disibukkan di hari akhirat dengan mencari orang yang telah engkau fitnah dengan bahasamu, yang telah engkau caci maki dengan kalimatmu, disibukkan engkau di mahsyar hanya dengan kalimatmu di dunia. Makanya kata Rasulullah,
Jangan sekali-kali engkau berbicara dengan kalimat ta'tadiru gadan yang menyebabkan engkau sibuk di hari esok. Yang ketiga kata Rasulullah, wa ajma'il ya'sa. Bertekadlah engkau jangan terlalu berharap mimma fi aidin nas, dengan apa yang ada dalam kekuasaan manusia. Jangan terlalu berharap dengan bantuan daripada orang lain, tapi berharaplah daripada bantuan Allah. Karena Allah lah, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah lah yang maha kaya. Yang kedua, wahai Abu Dzar, ambillah perbekananmu yang cukup karena perjalanan kita masih sangat jauh. Artinya persiapkanlah amal kebajikan yang banyak. Karena memang perjalanan kita betul sangat jauh. Dua alam lagi sedang menanti kita. Yang pertama alam barzakh. Siapa yang bisa tahu raudhatan min riyadil jinan atau hufratan min hufarin niran? Tidak ada yang tahu. Dari alam barzakh kita akan dibangkit, akan merasakan yang pertama alam hasyar, kebangkitan, perjalanan. Kemana kita akan berjalan? Mahsyar, alam mahsyar. Dalam alam mahsyar ada hisab. Setelah hisab kita akan melewati siratal mustaqim. Baru pada akhirnya alam terakhir, surgakah atau nerakakah, itu pun belum ada yang tahu. Masih sangat jauh perjalanan kita. Makanya kata Rasulullah, ya Abu Dzar, persiapkanlah bekalmu yang cukup. Kemudian kata Rasulullah, ringankanlah beban bawaanmu. Karena lereng-lereng gunung itu sangat sulit untuk dilalui. Apa itu beban? Beban yang pernah kita tanggung selama hidup di dunia. Itulah beban bawaan kita kelak. Semakin tinggi pangkat dan jabatan yang kita sandang, maka semakin berat beban yang kita tanggung. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin besar pula beban yang akan kita pertanggungjawabkan. Kapan mulai terasa beban? Diawali dengan sakaratul maut. Itu sudah mulai terbeban. Andai kata yang dinampakkan oleh Allah kepada kita tak kala sakaratul maut di hamparan layar tancap itu merupakan amal kebajikan, mungkin senang, bahagia kita. Tapi kalau sebaliknya, tak kala kita menghadapi sakaratul maut yang dinampakkan oleh Allah kepada kita berupa amal keburukan, susah, sulit dan sebagainya. Maka semakin besar pangkat, semakin tinggi pangkat dan jabatan yang kita sandang, semakin berat beban yang akan kita tanggung. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin berat beban yang kita tanggung. Karena kaitan dengan harta dua pertanyaan. Yang pertama, Allah akan menanyakan dari mana engkau dapat. Yang kedua, Allah akan menanyakan kemana engkau pergunakan. Pangkat sama, karena pangkat itu penghasil daripada harta. Bagaimana engkau dapati? Secara halal atau secara zalim? Kalau seandainya pangkat itu kita dapati secara zalim, hasil daripada pangkat itu semuanya haram. Getanyo sebenarnya hanya lewat kerja hinan itu. Cuma lepeng ya. Mengesogok tu. Nyan gaji yang terpajuh dari kerjanya haram tulen. Kenapa haram? Karena dengan terjadinya sogok, rasi wal murtasi, itu mendalimi orang lain. Yang pada hakikatnya itu hak orang. Karena orang tersebut hanapen, mungkin kita nyawa napen, dipinah beliaunya, ipudu kita nyawa haram tulen. Maka gaji yang kita pakai daripada hasil pekerjaan yang kita dapatkan dengan rasi wal murtasi, hasilnya juga haram. Maka kerja juga sama. Bagaimana engkau dapati dan bagaimana engkau pergunakan. Harta juga demikian. Dari mana engkau dapati, bagaimana caranya, dan kemana engkau bawa pulang. Makanya kata Rasulullah, ya Abu Dzar, ringankanlah beban bawaanmu. Lebih baik engkau hidup miskin seolah-olah begitu kata Rasulullah. Lebih baik engkau hidup menjadi rakyat jelata daripada memiliki pangkat. Karena itu tidak memberikan beban yang besar bagimu. Sekurang-kurangnya engkau terbeban dengan keluargamu. Bila mana tidak ada keluarga, sekurang-kurangnya engkau terbeban hanya dengan diri pribadimu. Allah hanya mempertanggungjawabkan kemana engkau pergunakan mata, mulut, telinga, tangan, kaki, perut dan sebagainya. Engkau tidak terbeban dengan orang lain. Makanya ya Abu Dzar, khafifil hamlah.
ringankanlah beban bawaanmu. Karena sangat sulit kita lewati mulai sakaratul maut, kemudian pertanyaan mungkar wa nangkir hingga kepada mahsyar mahkamah di hadapan Allah. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih.